Halo pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, David Gunawan, selaku tuan rumah dari Kacamata David. Tentunya juga saya tidak sendirian. Saya kenalkan saja langsung narasumber saya, yaitu Veronica Francisca, mahasiswa aktif kampus Quick Changi Business School, jurusan akuntansi semester 2. Oke, narasumber saya kali ini pernah berkenaan langsung dengan kasus ketidaksetaraan gender, yang dimana ia pernah merasakan pada masa bangku sekolah. Ia pernah mencalonkan diri menjadi ketua organisasi pada organisasi di sekolahnya, dan ternyata ia menang pada pemilihan suara tersebut atau voting tersebut. Tapi kemenangan itu kandas begitu saja karena gurunya atau pembinanya tidak menginginkan seorang ketua dari wanita, melainkan lebih cocok ke laki-laki, dengan alasan selama ini organisasi tersebut tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Kalau begini, siapa yang salah? Mari kita tuntaskan kasus ini. Oke, kasus ini sangat tepat dengan tema kita hari ini, yaitu Kartini Indonesia, emansipasi wanita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti acara tersebut. Pemirsa, jadi ini adalah narasumber kita yang tadi saya perkenalkan, namanya Veronica Francisca. Halo Vero, gimana nih kabarnya nih? Halo, baik-baik. Lu gimana, sehat? Oh, puji Tuhan. Ya sehat. Positif sehat lah ya bisa dibilang. Oke. Gila, kita udah lama ya nggak ketemu ya. Udah kapan sih kita terakhir ketemu? SMP kali ya, dari lulus kita udah nggak pernah ketemu, Iya, gila. Udah 4-5 tahun lah ya. Iya, segitu Ya lah. anyway, nggak apa-apa deh, dengar lu sehat aja udah seneng gua. Oke, langsung masuk ke topik. Oke. Topik kita kan hari ini adalah emansipasi wanita nih. Nah, gue mau nanya nih ke lu nih. Emansipasi wanita itu lu gimana sih? Menurut lu, pandangan lu gimana? Ngomongin emansipasi wanita, kita mesti tahu dulu nih apa itu emansipasi. Nah, emansipasi itu adalah pemberian hak kepada sekelompok orang atau seseorang yang semestinya dia dapatkan, namun sebelumnya itu diabaikan atau nggak dianggap gitulah. Nah, berarti emansipasi wanita itu adalah pemberian hak yang seharusnya wanita dapatkan tapi diabaikan gitu sama orang-orang. Oh, jadi maksud lu gini, emansipasi wanita itu terbentuk karena adanya ketidaksetaraan atau ketidakadilan ya? Karena ada Oh, iya. pembedaan hak itu. Iya, oke. Nah, tadi kan lu bilang kayak ada pembedaan gitu. Gue pengen nanya nih, khususnya di Indonesia, gimana menurut lo? Apakah Indonesia itu udah berjalan dengan baik emansipasi wanitanya, kesetaraannya? Kalau kalau misalnya pastinya gue nggak tahu ya, karena kan luas. Tapi kalau misalnya menurut gue pribadi di lingkungan gue itu belum. Kalau boleh tahu itu kayak gimana emang? Kenapa lo bisa bilang belum gitu? Ya banyak aja. Gue nggak tahu sih di lingkungan lo banyak atau enggak. Cuman di lingkungan gue tuh banyak. Kayak misalnya sempat waktu itu teman gue pesen Grab kan. Nah, terus dia dapat Grabnya cewek nih. Nah, terus kebesokan harinya pas dia nyampe kantor, dia kayak bikin heboh satu ruangan karena dia bilang kalau dia tuh dapat Grabnya cewek. Kayak, lu tau nggak kemarin gue dapat Grabnya tuh cewek loh gitu. Terus kayak dalam hati gue, ya kenapa gitu kan? Nggak kenapa-napa kan kalau misalnya Grabnya cewek. Toh lu tetap selamat kan dan lu sampai rumah lu dan rumah lu nggak berubah kan gitu. Iya iya iya. Oh ya, terus ada lagi kalau misalnya nggak tahu sih ini masih baru atau enggak ya. Kayak begal. Lu tau gak sih begal payudara gitu? Ternyata begal tuh nggak cuma motor doang loh. Oh iya iya, Kayak gue tahu nggak, itu yang belakangan ini viral kan ya, yang di Kemayoran itu loh. Ya gak sih? ya itu rawan banget sih, itu sepi. Iya. Terus kayak menurut gue itu parah. Maksudnya itu hal yang serius sih.
Dan menurut gue hal ini tuh bukan baru gitu, bukan sesuatu hal yang baru, tapi mungkin tuh itu sebelum-sebelumnya tuh udah ada gitu. Cuman sekarang ini tuh baru terungkap gitu kasusnya karena ada yang berani speak up tentang hal Ah, ini. ya, ya. Ya. Nah, terus yang terakhir itu, lu pasti tahu lah ini kalau misalnya cewek itu selalu di nomor duain. Oh, iya, Nah, ini iya, mah tahu, semua tahu, orang tahu. juga tahu. Kayak di perusahaan gitu lah ya. Ibaratnya kalau rekrut itu kayak wanita itu masih dibatas-batasi gitu lah ya. Haha, untuk Ibaratnya beberapa ya. posisi gitu kan. Kan misalnya ada juga arsitek. Arsitek itu dulu tuh identik sama cowok, tapi sekarang tuh arsitek tuh udah banyak loh cewek. Ya, Tuh. bagus. Ngomong-ngomong katanya wanita selalu di nomor dua kan nih. Kayaknya relate banget nih sama kasus lu yang waktu itu cerita di itu loh di direct message Instagram. Nah, gue mau nanya nih. Uh, Jadi gimana sih ceritanya waktu itu? Pas lu akhirnya masuk ke organisasi daftar gimana itu jadi ceritanya? Boleh tuh diceritain. awalnya gue ikut organisasi itu karena gue pingin karena suatu kewajiban sih, suatu kewajiban waktu sekolah tuh sudah ikut organisasi kan. Nah, terus yang namanya organisasi itu kan ada yang namanya tuh pergantian pengurus atau kayak pergantian masa jabatan gitu kan. Nah, terus itu tuh ada pemilihan, kayak pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kayak gitu. Nah, terus sebenarnya waktu itu gue nggak minat sih, cuman kayak teman-teman gue tuh pada bilang, Fer lu ikut Gil, lu ikut gitu loh. Terus kayak, ah enggak, terus karena banyak yang bilang kan, terus akhirnya kedengeran sama guru gue, akhirnya sama guru gue dimasukin tuh ke dalam nominasi. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang namanya zaman sekolah kan terbatas waktu, jadi abis pemilihan kita tuh bukan langsung hitung dulu, tapi kita balik ke kelas dulu gitu karena ada pelajaran yang nggak bisa ditinggal kan. Iya, iya. Nah, akhirnya hasil voting itu tuh dihitung sama beberapa anak itu, beberapa anak aja dan gurunya. Nah, terus singkat cerita tuh polling polling gue tuh paling tinggi. Enggak sih, beda tipis sih waktu itu, cuman paling tinggi gitu. Nah, terus guru gue tuh manggil gue ke ruangan. Terus dia bilang kayak dia jelasin ke gue tuh dapat uh, pollingnya tuh tertinggi, beda berapa poin dari si ini. Nah, terus pokoknya tuh dia ngomong panjang lebar, tapi intinya tuh dia bilang kalau misalnya seandainya gue jadi wakil dan yang cowok ini jadi ketua gimana? Karena sebelum-sebelumnya tuh ketuanya tuh cowok, terus kayak lebih baik kalau misalnya yang nempatin tuh cowok. Terus kalau misalnya gue diwakil, kata guru gue tuh kan sama aja, pelayanan juga. Iya. Terus bisa bantuin orang ini juga gitu. Oh, jadi Terus gitu lah ya. Nah, setelah lu mendengar penolakan itu, gimana sih apa yang lu rasain? Walaupun lu emang awalnya iseng-iseng lah ya. Gimana tuh? ya walaupun nggak niat, cuman tetap aja sih nyeseknya tuh ada. Ah, Iya, nyeseknya ada. Terus kayak kecewa aja karena lu bayangin yang ngomong tuh cewek, bukan cowok. Yang ngomong tuh cewek. Kayak secara nggak langsung dia nggak percaya sama gue dong. Ya nggak sih? Karena gue iya, cewek iya. dan dia lebih percaya sama cowok. Karena sebelum-sebelumnya tuh cowok. Wah, Ya sih jadi agak kecewa aja. Cuman ya, pas waktu itu karena gue nggak niat kan, terus kayak gue mikir sama aja, kan kalau misalnya gue jadi wakil kan gue juga kerjanya sama dia juga, kalau misalnya gue jadi ketua ya gue kerjanya sama dia juga. Terus kayak menurut gue sama aja kan. Nah, terus ya udah gue bilang ya udah karena gue nggak mau perpanjang masalah. Kayak oke, gitu sih. oke, oke. Jadi bisa gue simpulkan seorang wanita aja itu nggak menjamin gitu ya, kayak ibaratnya menjamin untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Bahkan pembina lu itu kan wanita gitu ya. Tapi bisa bisa bisanya dia ngomong kayak gitu. Oke. Terus gue mau nanya nih, pandangan lu nih terhadap kasus yang lu alami itu gimana sih? Terhadap kasus gue ya, gue Ya. pada awal-awal gue ngambil keputusan itu sih gue ngerasa itu jalan pintas. Nah, terus Hmm. kayak semakin kesini gue nyadar kalau misalnya ternyata tuh jangan-jangan yang gue ambil tuh salah. Kenapa salah? Karena secara nggak langsung gue tuh mengiyakan apa yang guru gue tuh pikirkan gitu. Jadi kayak dia kan mikir, ya lebih baik tuh kalau misalnya ketuanya tuh cowok, karena sebelum-sebelumnya tuh cowok. Kalau misalnya gue iyain,
berarti secara nggak langsung gue ngomong iya juga ya gitu kan. Terus nggak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang dia bakal milih cowok lagi. Kalau misalnya seandainya kalau misalnya kepilih cowok sih gue nggak masalah ya, tapi kalau misalnya kasusnya emang harusnya yang menang cewek dan dia ngedaluhin yang cowok gimana tuh, Ah, karena gue nggak berani speak up pada masa itu. lu Terus lebih sih, milih diam gitu, jangan aman gitu ya. oh iya, iya pasti itu Iya, sih itu, lebih milih karena gue diam. malas memperpanjang Betul lah urusan. ya. Kita aja ibaratnya tugas banyak lah ya. Terus ditambah kayak ribut sama pembina gitu. Tahu lah, oke lah. Iya, jadi kayak gak mau nyari masalah, udah lah cukup ya. Iya. Ah, ini kan tadi lu bilang apa namanya? Kita harus berani speak up nih. Oke nih. Yang terakhir gue minta nih harapan dan solusi lu gimana nih supaya nanti emansi wanita itu bisa lebih di ini lagi, bisa lebih dipandang Ya, lagi di Indonesia. ya itu sih harus berani speak up, tapi yang mesti speak up gak harus cewek juga sih, kayak cowok tuh juga boleh gitu. Jadi kayak ya siapapun kalau misalnya ngelihat ada yang ada sesuatu kayak yang ngebeda-bedain antara cowok dan cewek dan itu menurut kalian salah, kalian bisa speak up gitu loh. Kayak yang kasus gue ini harusnya gue speak up kan, tapi gue nggak speak up. Gue harap kalian semua nggak kayak gitu sih, jangan kayak gitu, karena secara nggak langsung kalian mengiyakan gitu. Jadi kayak yang sebenarnya salah karena kelama-lamaan itu kelama-lamaan diiyakan akhirnya menjadi suatu pembenaran gitu sih. Nah, Nah, kita tuh harus mutusin itu. oke, oke Fer, thank you Fer, gila. Tapi sebelum itu gue mau narik kesimpulan dulu nih. Jadi intinya di sini solusi untuk emansipasi wanita di sini tuh terhadap kasus lu ya, contohnya. Jadi kita harus berani speak up gitu lah ya, supaya apa Hmm, yang dipandang selama ini benar, padahal salah itu bisa kayak, ini ya, bisa ketahuan. Maksudnya bisa jelas gitu. Dan supaya ketidakadilan ini bisa segera berakhir gitu ya. ya. Eh, terakhir gue boleh nambahin nggak? Ya boleh, boleh, boleh. Jadi waktu kemarin tuh gue ada searching gitu kan, terus kayak gue ketemu satu kutipan, ada dua kutipan dari bukunya Raden Arjun Kartini. Dia tuh bunyinya tuh gini, kami manusia seperti halnya laki-laki. Aduh, izinkanlah untuk membuktikannya. Lepaskan belenggu saya. Izinkan saya berbuat dan saya akan menunjukkan. Sampai kita di penghujung acara terkait dengan permasalahan ketidaksetaraan gender dari tema Kartini Indonesia, emansipasi wanita. Semoga saja apa yang menjadi keluh kesah dari narasumber kita ataupun kasus dari narasumber kita bisa menjadi yang terakhir di Indonesia. Amin. Juga semoga pemerintah bisa mewujudkan mimpi-mimpi para Kartini-Kartini Indonesia yang saat ini masih mendapatkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan di ruang publik masyarakat. Yang tentunya pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyasar dan tepat tentunya untuk Kartini-Kartini Indonesia. Kita doakan saja yang terbaik. Saya David, selaku host Kacamata David, edisi Minggu 6 Juni 2021, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di Kacamata David edisi lainnya. Sampai jumpa.